Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, hari ini bukan pertemuan kedua kita dengan mata kuliah hukum pidana. Pada pertemuan kemarin kita berbicara mengenai kontrak perkuliahan dan pengertian hukum dan pidana. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai yaitu pengertian hukum pidana secara spesifik, kemudian kedudukan hukum pidana, subjek hukum pidana, dan sumber daripada hukum pidana itu sendiri. Apa itu hukum dan pidana? Hukum itu dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Itu pengertian hukum secara umum. Sedangkan dalam pidana, perlu kita ketahui pidana itu seringkali didefinisikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal melanggar hukum pidana itu sendiri. Jadi di sini dapat kita batasi bahwa pidana itu titik beratnya adalah pemberian penderitaan serta nestapa bagi para pelanggarnya. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai hukum pidana, tentu ada beberapa ahli yang menjabarkan terkait pengertian hukum pidana. Salah satunya adalah menurut Mesmer, di mana aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi definisi itu hukum pidana berpokok pangkal pada dua. Yang pertama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan yang kedua adanya pidana itu sendiri. Oleh karenanya, pengertian hukum pidana dapat juga dikenal dengan jus bonale. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu dimaksudkan agar perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Baik itu perbuatan semacam itu dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau yang saat ini kita kenal dengan perbuatan jahat. Tentu kalau kita untuk pembuktian perbuatan jahat itu nantinya akan banyak atau beberapa aspek yang nanti akan saya sampaikan. Oleh karena itu dalam perbuatan jahat tadi itu harus ada orang-orang yang melakukan. Maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu kembali dapat diperinci menjadi dua. Yang pertama adalah perbuatan yang dilarang, dan yang kedua adalah adanya orang yang melanggar larangan itu. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, nanti dapat disampaikan pada saat akhir paparan saya nanti. Selanjutnya, menurut Van Hemel, hukum pidana itu merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut negara dalam kewajibannya untuk melakukan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum atau kontrah dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut. Pengertian hukum pidana menurut Edi Olesieres yang saat ini beliau sebagai guru besar dan tentunya wakil Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
itu mendefinisikan hukum pidana itu sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai sanksi tentunya dengan pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi. Kapan dan dalam apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan. Jadi di sini saya tekankan dalam konteks hukum pidana itu bersifat mengatur dan memaksa. Itu merupakan sifat daripada. Selanjutnya menurut Prof. Moyatno menyimpulkan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk yang pertama menentukan perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang serta disertai dengan ancaman atau sanksi baik itu berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dalam konteks kita berbicara sanksi atau hukuman, tentu pada dasarnya hukum pidana sudah memiliki peraturan itu sendiri, sebagaimana ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 yang terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Yang kedua, itu menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga adalah menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang disangka telah melanggar larangan itu. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari beberapa ahli tersebut, hukum pidana atau disebut dengan Strafrecht itu hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan, nestapa atau siksaan bagi yang melanggar atau bagi yang bersangkutan. Selanjutnya kita berbicara kepada kedudukan hukum pidana. Dalam hukum pidana seperti kita ketahui itu terbagi, maksud saya dalam hukum itu ada yang bersifat tertulis dan ada yang tidak tertulis. Dalam hal apa? Hukum tertulis itu dapat dikatakan sebagai hukum yang terkodifikasi. Dalam hal apa? Dalam hal ketika misalkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terdiri dari beberapa perbuatan pelanggaran dan kejahatan yang diatur kemudian disatukan dalam satu naskah yang disebut dengan kodifikasi. Yang kedua tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis itu adalah biasa seringkali hidup di dalam masyarakat. Apa yang menjadi dasarnya? Salah satunya adalah jurisprudensi. Yang kedua adalah kebiasaan. Yang ketiga hukum adat. Di tiga hal tersebut merupakan bagian daripada hukum tertulis, walaupun pada akhirnya hukum adat juga ada yang atau merupakan bagian hukum tertulis. Pada bagian hukum tertulis ini nanti terpecah lagi menjadi dua bagian, yakni hukum publik dan hukum privat. Perlu rekan-rekan ketahui, hukum publik di sini itu terdiri salah satunya adalah hukum tata negara, kemudian juga hukum pidana itu merupakan ranah daripada hukum publik itu sendiri. Sedangkan dalam hukum privat itu dikenal dalam hukum perdata. Mengapa hukum pidana dikatakan sebagai hukum publik? Itu karena hukum pidana memuat ancaman yang mana dilakukan oleh negara terhadap individu atau suatu korporasi. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam hukum privat. Dalam konteks ini adalah hukum perdata, di mana dalam hukum privat, dalam hal hukum perdata itu adalah mengatur mengenai permasalahan
individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok, dalam hal ini dapat kita katakan sebagai korporasi. Singkat saja, kita berbicara selanjutnya adalah pada subjek hukum. Subjek hukum pidana itu terdiri dari orang, perseorangan. Mengapa dapat dikatakan terdiri dari orang perseorangan? Padahal ada beberapa bahan yang mengatakan bahwa penyidik subjek hukum pidana itu terdiri dari 15%. Jadi kita berbicara mengenai 15% itu dapat diartikan sebagai manusia. Lain halnya ketika kita berbicara orang perseorangan. Dalam hal ini, manusia di sini dikatakan sebagai orang. Mengapa? Karena bunyi setiap butir, baik itu dalam hukum pidana umum, dalam hal ini adalah KUHP, ataupun dalam undang-undang hukum pidana khusus, itu yang menjadi subjek hukum disebutkan seringkali adalah setiap orang. Dengan dasar itulah, maka daripada itu semua subjek hukum pidana yang sebelumnya manusia bergeser menjadi orang. Artinya apa? Orang itu menunjukkan adalah manusia. Orang itu bisa terdiri dari orang perseorangan. Kemudian subjek hukum manusia yang keduanya adalah korporasi. Dalam hal korporasi ini merupakan kumpulan orang yang membentuk badan hukum yang nantinya itu menjadi bagian daripada subjek hukum pidana itu sendiri. Korporasi seringkali penggunaan subjek ini lebih tepat atau lebih banyak kepada dalam hukum pidana khusus. Di antaranya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 31 tahun 99, Junto 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam pasalnya terdiri dari setiap orang atau korporasi, selalu berbicara seperti itu. Bahkan tidak hanya dalam undang tindak pidana korupsi, tapi juga dalam undang tindak pidana pencucian uang. Itu menggambarkan bahwa betapa kompleksnya subjek hukum pidana kita mengatur hal-hal demikian. Padahal patut diketahui dan dipahami bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita itu merupakan peninggalan daripada zaman kolonial, dalam hal ini adalah Belanda, dan dalam pengenaan pidana sudah banyak yang tidak bersesuaian lagi dengan keadaan kita saat ini. Di antaranya adalah penetapan besaran pidana denda dalam hal pada pidana pokok tentu sudah tidak ideal lagi rasanya ketika kita menggunakan kitab undang-undang hukum pidana peninggalan kolonial Belanda. Memang saat ini mulai daripada tahun 2018, 19 bahkan sampai tahun 2020 sudah ada, kita dengar seringkali dari berbagai macam media itu rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau kita kenal dengan RKUHP, akan tetapi sampai pada saat ini yang menjadi bagian daripada tugas perwakilan rakyat ini adalah DPR, tapi belum bisa menuntaskan PR tersebut. Memang sangat disayangkan ketika kita pada saat dewasa ini masih menggunakan KUHP yang merupakan zaman peninggalan Belanda. Dan perlu kita ketahui bahwa KUHP di Belanda sudah tidak memakai KUHP lagi, akan tetapi mereka sudah pembaruan kontekstual hukum pidananya. Maka dari itu, untuk mengisi kekosongan hukum pidana dan KUHP, karena KUHP itu bersifat tertutup, maka daripada itu dibentuklah undang-undang hukum pidana khusus, di mana dalam undang-undang pidana khusus itu bertujuan untuk menutup kekurangan daripada KUHP itu sendiri. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai hal ini,
perlu rekan-rekan ketahui bahwa hukum pidana itu tidak lepas daripada adanya perbuatan. Selain perbuatan itu ada juga permulaan niat. Itu merupakan bagian daripada hukum pidana. Nanti kita akan berbicara ke arah situ lebih spesifik. Mungkin di sini kita hanya berbicara subjek hukum pidana. Ketika kita bicara subjek hukum pidana itu kan ada dalam KUHP. Perlu diketahui bahwa KUHP kita dan itu merupakan hukum pidana material. Ini berbeda dengan apa yang ada dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil kita yakni hukum acara pidana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjang daripada hukum acara kita itu sendiri, dan sifat dari hukum acara kita adalah tertutup sehingga juga tidak diberikan pelonggaran untuk memberikan tata cara beracara dalam konteks hukum pidana. Oleh sebab itu terjadi perluasan hukum acara atau pidana formil dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, terakhir ketika kita berbicara sumber-sumber daripada hukum pidana. Sumber hukum pidana dewasa ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri atau KUHP, yang mana dalam KUHP ini saudara mesti ketahui terdiri daripada 3 buku. Buku pertama itu mengatur berbicara mengenai aturan umum. Buku kedua itu berbicara mengenai masalah kejahatan, dan buku ketiga itu berbicara mengenai pelanggaran. Dari 3 buku ini yang sering digunakan adalah pelanggaran dan kejahatan. Jadi dalam konteks pidana itu 2 hal yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggarnya maupun kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Apa bedanya pelanggaran dengan kejahatan? Bedanya pelanggaran dengan kejahatan itu terletak pada ancaman hukumannya salah satunya, di mana ancaman hukuman pelanggaran itu tentunya lebih ringan ketimbang ancaman hukuman bagi penjahat. Seringkali kalau pelanggaran itu biasanya dijatuhi sanksi pidana denda, bukan pidana pokok. Kalau bicara pidana pokok itu nanti akan jatuh kepada kejahatan. Anggaplah kejahatan yang paling kecil, misalkan pencurian. Sebelum ada pengaturan lebih lanjut daripada peraturan Mahkamah Agung, KUHP menentukan bahwa dalam pasal 32 tentang pencurian itu batasannya tidak ada. Sedangkan dalam Perma itu diatur apabila kerugian yang ditimbulkan senilai 2.500.000 maka atau ke atas, maka dapat dilakukan tindakan selanjutnya, ini penangkapan dan penahanan. Sedangkan dalam hal bawah pada itu tidak demikian. Tujuannya apa? Tujuannya karena kita terjadi pergeseran paradigma daripada hukum pidana, di mana sebelumnya pemidanaan kita itu menekankan pada sisi pembalasan. Sekarang dewasa ini pidana kita bergeser ke arah bagaimana cara memanusiakan manusia di dalam masyarakat. Oleh sebab itu beberapa undang-undang yang mengatur tentang restoratif justice, salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu lebih mementingkan kepentingan korban, sehingga ada istilah yang kita kenal dengan diversi dalam hal konsep restoratif justice itu sendiri.
Selanjutnya, sumber hukum pidana kedua selain kitab undang-undang hukum pidana adalah undang-undang hukum pidana khusus. Dalam hal apa undang-undang hukum pidana khusus ini? Undang-undang pidana khusus ini sebagai bagian dari penjabaran dan penyempurnaan daripada KUHP yang kita miliki saat ini. Misalkan ketika pengaturan tindak pidana korupsi yang saat ini dianggap menjadi suatu kejahatan extraordinary crime bagi sebagian ahli, itu perlu pengaturan khusus dan bagaimana proses pembuktiannya juga diberikan pembuktian khusus. Dalam hal ini kita kenal ada pembuktian beban terbalik yang mana itu dimiliki oleh undang-undang hukum pidana khusus dalam konteks undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini memang menjadi terobosan hukum tersendiri ketika kita melihat kepada KUHP yang sebelumnya bersifat tertutup, kemudian diberikan pengaturan secara spesifik dalam pidana khusus, begitu pula dengan hukum acaranya. Maka daripada itu, undang-undang hukum pidana khusus ini akan menjadi bagian daripada sumber hukum pidana kita selain kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri. Yang ketiga adalah undang-undang administrasi yang memuat sanksi pidana. Kalau secara spesifik undang-undang administrasi yang memuat sanksi pidana itu adalah undang-undang ITE yang seperti kita ketahui dewasa ini seringkali penggunaan undang-undang ITE itu banyak menimbulkan polemik dan bahkan dianggap banyak memuat pasal-pasal karet. Contoh, dalam KUHP pasal 310 KUHP itu ada mengatur mengenai pencemaran nama baik sebenarnya. Kemudian dalam undang-undang administrasi undang-undang ITE itu sendiri ada juga mengatur terkait pencemaran nama baik. Beda pada pasal 27 ayat 3. Bedanya apa dengan KUHP secara umum? Bedanya ketika KUHP secara umum itu ketika kita mencemarkan nama baik saja. Lain halnya ketika kita berbicara dalam undang-undang ITE itu menggunakan sarana media, baik itu HP, baik itu internet, baik itu telepon, yang tentu ada perekaman atau pencatatan daripada hal tersebut. Oleh itu, undang-undang administrasi yang memuat sanksi pidana sebenarnya perlu kita ketahui itu sebagai ultimum remedium. Apa ultimum remedium? Itu sebagai sarana terakhir. Harusnya undang-undang administrasi dalam hal ini undang-undang ITE pengenaan pidana itu tidak perlu dilakukan terlebih dahulu. Mungkin akan lebih baik ketika kita bicarakan secara administrasi dulu. Setelah sanksi administrasi tidak mempan, kemudian ada sanksi perdata, baru terakhir sanksi pidana. Ini tentu saja menjadi terobosan hukum yang kedepannya berdampak pada penerapan sanksi pidana yang secara lebih ditekankan secara signifikan. Akan tetapi kita perlu bersyukur hikmah yang kita ambil Kapolri kita saat ini seperti kita ketahui adalah Jenderal Listio Sigit. Beliau menekankan kepolisian itu lebih presisi, di mana dalam hal ini lebih mengutamakan restoratif justice. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan hukuman itu sesuai dengan porsinya. Ketika ada undang-undang administrasi seperti undang-undang ITE tadi, perlu dipertemukan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini bisa kita katakan sebagai mediasi. Apakah perbuatan tersebut dimaafkan atau diteruskan pada tingkat penyidikan, bahkan nanti sebagai penetapan tersangka tentunya. Jadi saya ulangi lagi, sumber hukum pidana itu terdiri dari 3. Yang pertama KUHP, yang kedua adalah undang-undang hukum pidana khusus, yang terakhir adalah undang-undang administrasi sanksi pidana.
KUHP seperti yang saya sampaikan tadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah buku pertama yang berisi aturan umum. Aturan umum itu terdiri daripada pasal 1 sampai dengan pasal 103 KUHP. Kemudian dilanjutkan dengan buku 2 berbicara mengenai kejahatan. Ini terdiri dari pasal 104 sampai dengan pasal 488. Dan yang terakhir buku ketiga yang berisikan pelanggaran itu terdiri dari pasal 489 sampai dengan pasal 589. Baik, sampai di sini apabila ada pertanyaan atau ada yang mau kita diskusikan secara spesifik dapat kita lanjutkan di grup WhatsApp. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda dan tentunya saya pribadi kita sama-sama mendapatkan ilmu. Demikian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan atensinya hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.